Kalau nasi makin susah didapat, apakah rakyat Malaysia harus mulai makan ubi kayu? Itulah pernyataan yang langsung mengejutkan publik setelah yang Dipertua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Johari Abdul, menyarankan masyarakat mencari alternatif. Selain nasi di tengah masalah, pasokan beras putih tempatan atau BPT, makan ubi kayu ganti makan nasi. Kalimat itu langsung memicu perdebatan besar di Malaysia. Di negara yang selama puluhan tahun menjadikan nasi sebagai makanan pokok utama, usulan mengganti nasi dengan ubi kayu dianggap bukan sekadar saran biasa. Banyak yang mulai bertanya, apakah Malaysia sedang menghadapi krisis ketahanan pangan yang lebih serius? Dari yang terlihat dalam penjelasan Tan Sri Johari Abdul mengatakan bahwa tujuan utama masyarakat mengonsumsi nasi sebenarnya adalah untuk mendapatkan karbohidrat. Karena itu, menurutnya rakyat tidak seharusnya terlalu bergantung pada satu jenis makanan saja. Ia mencontohkan masyarakat di Sarawak yang sejak lama menjadikan ubi kayu sebagai makanan, pendamping bahkan pengganti nasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, ubi kayu juga dianggap memiliki kadar gula yang lebih rendah dibanding nasi putih. Dari sudut pandang kesehatan dan ketahanan pangan, diversifikasi makanan pokok dinilai sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius. Namun pernyataan itu justru membuka kembali persoalan lama tentang ketergantungan Malaysia terhadap impor pangan. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat impor bahan makanan yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Meski memiliki lahan pertanian luas dan iklim tropis yang mendukung, negeri jiran itu masih mengimpor berbagai kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Bahkan dalam pernyataannya, Johari Abdul mengungkapkan bahwa nilai impor pangan Malaysia pernah mencapai hampir miliaran ringgit dalam satu periode anggaran. Angka tersebut dianggap menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional masih menjadi tantangan serius. Masalah beras sendiri bukan sekadar soal makanan. Bagi masyarakat Malaysia, nasi sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari. Hampir setiap rumah tangga menjadikan nasi sebagai menu utama di setiap waktu makan. Karena itu ketika pasokan beras terganggu atau harga naik, dampaknya langsung terasa terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Tidak heran ketika muncul saran mengganti nasi dengan ubi kayu, sebagian masyarakat langsung merespons dengan skeptis. Ada yang menganggap solusi tersebut lebih sederhana untuk masalah yang sangat kompleks. Namun di sisi lain, banyak yang mulai menyadari bahwa ketergantungan pada satu sumber pangan memang bisa menjadi ancaman besar bagi sebuah negara. Di tengah situasi global yang semakin tidak menentu, dunia mulai menghadapi berbagai tantangan baru, mulai dari perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, konflik geopolitik, hingga kenaikan harga komoditas global. Semua faktor itu dapat mempengaruhi stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Jika sebuah negara terlalu bergantung pada impor, maka setiap gangguan global akan langsung berdampak pada kehidupan rakyatnya. Padahal Malaysia sebenarnya memiliki potensi besar di sektor pertanian. Selain padi, negara itu memiliki tanah yang subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan. Ubi kayu sendiri dapat tumbuh relatif mudah dan tidak membutuhkan perawatan serumit tanaman padi. Di beberapa wilayah seperti Sarawak dan Sabah, ubi kayu bahkan sudah lama menjadi bagian dari tradisi pangan masyarakat lokal. Selain direbus, ubi kayu juga diolah menjadi berbagai makanan tradisional yang cukup populer. Karena itu, saran memperluas konsumsi ubi kayu sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Meski begitu, tantangan terbesar dalam membuat pola konsumsi masyarakat adalah budaya dan kebiasaan. Di banyak negara Asia, nasi memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi sebagian orang, makan tanpa nasi dianggap belum benar-benar makan. Kebiasaan itu sudah terbentuk selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Karena itu, mengganti nasi dengan bahan pangan lain tentu bukan hal mudah. Selain faktor budaya, ada juga persoalan ekonomi dan distribusi pangan yang harus diperhatikan. Jika pemerintah benar-benar ingin mendorong diversifikasi makanan pokok, maka diperlukan kebijakan yang mendukung petani lokal, pengembangan industri pangan alternatif, dan edukasi kepada masyarakat. Sebab diversifikasi pangan tidak cukup hanya melalui pernyataan publik, tetapi membutuhkan strategi jangka panjang yang terintegrasi. Tanpa langkah nyata, saran mengganti nasi dengan ubi kayu hanya akan dianggap sebagai wacana sementara. Di tengah polemik itu, banyak pengamat mulai mempertanyakan arah kebijakan pangan Malaysia ke depan. Karena persoalan sebenarnya bukan hanya memilih antara nasi atau ubi kayu,
melainkan bagaimana sebuah negara mampu menjamin ketersediaan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi rakyatnya. Ketahanan pangan kini telah menjadi isu strategis global. Negara-negara yang tidak mampu memproduksi kebutuhan pangannya sendiri akan semakin rentan terhadap krisis internasional. Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di Malaysia. Banyak negara di Asia Tenggara mulai menghadapi tantangan serupa. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, perubahan iklim, dan berkurangnya lahan pertanian membuat produksi pangan semakin sulit memenuhi kebutuhan domestik. Dalam kondisi seperti itu, diversifikasi sumber pangan mulai banyak dibahas. Beberapa negara mendorong konsumsi jagung, kentang, singkong, dan berbagai bahan pangan lokal lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum impor. Di Indonesia sendiri, wacana diversifikasi pangan juga pernah menjadi perhatian pemerintah. Singkong, sagu, jagung, dan berbagai umbi-umbian lokal pernah dipromosikan sebagai alternatif nasi. Namun hingga kini, nasi tetap menjadi makanan pokok utama masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut psikologi sosial dan budaya masyarakat. Kembali ke Malaysia, pernyataan Johari Abdul setidaknya telah memicu diskusi besar tentang masa depan pangan nasional. Dan sebagian masyarakat mungkin menolak ide tersebut karena dianggap tidak realistis. Namun sebagian lainnya melihat bahwa pernyataan itu merupakan peringatan bahwa Malaysia tidak bisa terus bergantung pada impor pangan dalam jangka panjang. Jika situasi global semakin tidak stabil, maka negara yang tidak memiliki ketahanan pangan kuat akan menghadapi risiko jauh lebih besar. Krisis pangan global kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang mulai dirasakan banyak negara. Perang, konflik perdagangan, perubahan cuaca ekstrim, dan gangguan logistik internasional telah menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan dunia modern. Ketika harga beras dunia naik atau pasokan terganggu, negara-negara pengimpor akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Dalam konteks itulah diversifikasi pangan menjadi semakin relevan. Mungkin persoalannya memang bukan sekadar ubi kayu. Ubi kayu hanyalah simbol dari perlunya perubahan cara pandang terhadap ketahanan pangan. Selama ini banyak negara terlalu fokus pada efisiensi ekonomi dan perdagangan global hingga melupakan pentingnya kemandirian pangan domestik. Padahal dalam situasi krisis, kemampuan memproduksi pangan sendiri dapat menjadi faktor penentu stabilitas nasional. Kini pertanyaannya, apakah masyarakat Malaysia siap menerima perubahan tersebut? Apakah generasi muda mulai mau melihat pangan lokal selain nasi sebagai bagian dari gaya hidup baru? Dan yang lebih penting, apakah pemerintah mampu mengubah pernyataan kontroversial ini menjadi kebijakan nyata yang memperkuat sektor pertanian nasional? Karena pada akhirnya, negara yang benar-benar kuat bukan hanya diukur dari gedung pencakar langit, kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologinya. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan rakyatnya tidak kesulitan mendapatkan makanan pokok bahkan di tengah krisis global sekalipun. Dan mungkin dari perdebatan tentang nasi dan ubi kayu inilah, Malaysia mulai menyadari bahwa ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk masa depan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।